Halo, ketemu lagi ya dengan saya Om Adi Bota ya, selalu di kupas tuntas segala masalah tentang cuaca hijau ya. Nah, khususnya untuk ya lomba, untuk apa namanya cara perawatan ya, tim burung apa, burung apa yang sakit. Contohnya tadi ada juga burung yang udah sakit mau mati dan tadi digantang ya juara satu ya gitu, tadi dinamain mati suri itu sama Om Apin digantang lah itu, tadi itu dinamanya mati suri. Itulah di gantang ya di itu di mana Taman Raja ya. Nah ini kembali ya kita ke tentang kemarin itu kan saya menerangkan tentang kerusakan burung ya. Rusak burung itu kan bermacam-macam ya, kalau yang gembung karena dikobok-kobok itu ya, itu dikobok-kobok pasti burung akan rusak ya kan. Nah, terus menerangkan cara bermainnya nih gitu kan. Burung cara bermainnya itu kalau salah ya burung akan rusak juga ya kan. Rusaknya kenapa? Karena gini, banyak saya liatin, saya perhatiin banyak yang orang-orang yang pada ngetrek gitu kan. Itu kan sebetulnya itu memaksakan burung untuk bekerja ya, maksain burung untuk berbunyi lah gitu kan. Maksud hati sih biar burung itu digantang itu akan jalan gitu kan. Tapi nah di sini kalau pengamatan saya itu burung itu dipaksa untuk bekerja ya kan gitu. Yang saya amati juga banyak yang hasilnya nggak maksimal gitu kan. Ada yang digantang karena udah tarung jadi digantang ngedidis, ada yang bunyinya sebentar terus sudah ngempos gitu ya. Karena gini, kalau burung di trek itu ya rata-rata dia tarung aja gitu kan. Kalau di bawah di trek itu rata-rata tarung aja gitu kan. Tapi kan di sini kan seperti yang saya jelaskan dari awal gitu kan, itu rawatan bentuk power ya, itu tidak seperti itu ya kan. Tidak ngetrek gitu kan, karena kan burung itu seperti di rumah itu butuh kayak pemanasan ya kan. Sampai lapangan juga itu burung itu kita lihat dulu kayak pemanasan dulu gitu kan. Jadi nggak, kalau dibawa ke lapangan tuh nggak langsung bunyi yang lantang apa gitu kan. Itu kan ya kita harus bersabar, kita tunggu dulu kan, kita tunggu dulu sampai bunyinya itu lantang ya dengan sendirinya, tapi ya tidak dengan diganggu-ganggu atau apa ya, bunyi lantang dengan sendirinya. Atau bisa juga sih kalau pengamatan saya sih burung nggak harus lantang atau apa gitu kan. Nah tapi ini harus yang udah jeli ya, udah paham karakter cuca hijau ya gitu. Dengan burung itu yang hanya dengan mukanya ngejambul terus gelisah ya. Gelisah itu kalau bahasa saya itu ngempet ya, udah pengen tarung gitu tapi dia nggak ditunjukkan dengan di bawah itu kuar-kuar, tapi dia kayak bisa jadi dengan cara ngepak-ngepakin sayap gitu kan sambil naik turun, pokoknya gelisah lah gitu. Tapi sesekali dia akan di kepalanya dan jambul gitu kan, ada gitu. Sama lihat tatapan matanya ya gitu, itu kayak pengen tarung ya gitu. Kalau mengamati dengan benar-benar itu kelihatan tuh burung yang matanya itu kayak mau tarung, kayak cari lawan gitu, sama burung yang agak sayu atau apa ya, kayak lapar gitu ya gitu lain lah ya gitu. Kalau udah cermat mengamatinya ya, itu ya kita emang harus ini ya, harus jam terbang itu ya gitu untuk pengalaman itu ya, jam terbang lah. Nah di situ itulah contoh burung yang
bermainnya itu kurang bagus ya kan, kurang apa istilahnya itu dibilang itu cara mainnya jorok ya kan gitu. Kalau saya kan nggak seperti itu ya, tetap aja namanya kan nyeting burung dan pengennya itu burung awet ya kan, awet main gitu kan, bisa jangka panjang gitu kan, sampai yang saya udah prakteknya sampai 10 tahun ya stabil ya gitu kan. Itulah di situ itu kan saya akan terapkan terus gitu kan. Ya kadang sih ya banyak juga yang nggak awet karena laku dibeli orang ya. Itulah, tapi ada satu burung yang saya tes itu sampai 10 tahun tuh stabil gitu kan. Nah, disitulah karena cara bermainnya. Kalau ini saya kan bercerita lah ya, menerangkan kok bisa awet gitu kan. Bukan dalam arti kata itu setiap hari digantang sampai 10 tahun ya gitu kan, nggak setiap hari lah. Jadi gini, burung udah saya gantang ini sampai awal sampai 2 bulan setengah gitu kan. Itu ya mau sehari sekali nggak apa-apa lah, setiap hari gitu kan. Saya bermainnya selalu rapi tapi gitu kan. Tapi ada kalanya itu burung itu ditandai dengan nggak mau makan jangkrik gitu kan, males lah gitu, pokoknya males, ogah, baru satu dijatuhin apa gitu. Itu harus langsung ambil inisiatif, stop dulu, istirahat dulu di situ sampai makannya yang bagus gitu nanti. Ya. Tapi kalau nekat digantang lagi usah makan jangkrik, emang burung caejo kalau udah jadi mah bunyi aja gitu kan, tapi digantang pasti nggak akan maksimal di situ kan. Nah itu yang bikin rusak itu, maksain gitu kan, nanti di lapangan kadang jadi mau gitu, tapi udah jadi nggak maksimal ya, setelannya udah nggak sesuai gitu kan. Disitulah itu pengertian cara bermain cicak hijau yang bikin bisa awet 10 tahun itu ya. Itu emang cara bermainnya harus paham saatnya istirahat, dan istirahatnya pun kalau kita udah tahu begitu dia nggak akan lama gitu kan, seminggu atau 2 minggu bisa main lagi, 2 bulan lagi atau 2 bulan setengah gitu-gitu. Pokoknya tandanya itu kalau udah dia nggak mau makan susah, itulah itu di rumahnya itu susah gitu, berarti ya udah istirahat gitu. Dan kembali lagi ke, nah disitulah ya teman-teman ya, di situ jadi biar pada paham cara bermainnya ya kan, itulah. Dan sekalian itu saya akan menjelaskan tentang burung yang ngedidisan dan nggak ngedidis, istilahnya itu anti didis ya gitu, jarang sekali ngedidis lah. Di situ itu juga ada plus minusnya ya. Biasanya burung yang ngedidis lebih aman dibilang. Nih yang saya bilang rusak ini, burung itu digantang itu dia tidak bunyi sama sekali gitu, jadi nepuk leher gitu kan. Itulah yang namanya nggak rusak ya, itu yang namanya burung rusak ya gitu. Kalau selagi masih bunyi, burung itu sebetulnya bukan rusak gitu, cuma paling karena ini aja salah setting ya kan, atau cara ngatur ininya aja, tempo atau inilah gitu kan. Disitulah ya gitu, karena kejelasannya nih ya, burung yang anti didis itu nanti dia, kenapa saya bilang rusak, dia akan nekuk leher diem, itu minusnya. Tapi kalau burung yang didis bunyi, didis bunyi gitu, itu awet gitu terus. Tapi kan nggak enak juga ya dilihatnya ya, itulah ya, bincang-bincang seperti itulah ya, video gitu terus. Jadi nih tadi mungkin si Koli kan datang ke sini, mungkin apa mau ada yang ditanyakan apa? Jadi gini Om, tadi kan aku gantang. Iya, kerja nggak? Enggak Om. Nggak kerja. Bunyi nggak? Bunyi. Bunyi. Terus bunyi gimana tadi? Ngukluk nembak gitu.
yang ngupluk sekali nembak gitu. Tapi sesi duanya itu sih aku naikin lagi kan. Tapi burung rada mendingan om. Mendingan gimana? Ya maksudnya lebih enak lah gitu. Secara bongkar gitu. Tapi tetap ngupluk gitu. Kerja nggak om begitu om? Ngupluknya tapi nembaknya ada nesting gitu ya. Ya. Oh, jadi gini ya. Ini perwakilan dari Kolik ini udah banyak juga nih ya untuk teman-teman kayak gitu kan, mengenai burung kerja dan enggak gitu kan. Tadi Kolik bilang kan tadi gantang, terus katanya burung kerja enggak kerja gitu kan, enggak kerja, katanya bunyi enggak bunyi gitu kan. Nah inilah banyak yang perlu dijelaskan nih ya. Jadi kalau sepemahaman saya nih ya, burung digantang itu bunyi itu namanya bekerja, ya kan, tetap bekerja walaupun ngupluk kayak apa juga tetap namanya kerja burung, ya kan. Cuma kerjanya nggak maksimal gitu kan, tapi bisa juara nggak? Bisa juara juga gitu. Kalau yang lain nggak bunyi, ya kan gitu. Dan yang lain bunyi pun bisa juara burung ngupluk kalau ngupluknya bunyi sering gitu kan. Jadi kan jatuhnya itu burung bunyi itu namanya kerja, ya kan. Burung bunyi itu pokoknya dia bunyi dia namanya kerja gitu kan. Ya perbandingannya itu tadi, ngerti kan gitu. Jadi burung ngupluk yang lainnya nggak bunyi, ya berarti kan yang bunyi ngupluk menang kan gitu, kerja gitu. Atau yang lain ngupluk juga bunyi juga lah ya, bunyi tapi dia bunyinya lebih sering gitu kan, lebih sering kan, lebih menang tetap kan. Berarti kan burung ini namanya ngupluk itu bekerja, ya kan, bunyi. Nah itulah itu yang namanya burung tetap persepsi saya itu kerja burung selagi bunyi gitu. Karena kalau yang namanya nggak kerja ini kan ada hubungannya dengan burung rusa ini tadi kan, yang saya bilang burung rusa itu digantang nggak bunyi sama sekali gitu kan, atau awal doang bunyi habis itu ke tengahnya diem gitu sama sekali belas nggak bunyi, itu rusa gitu kan. Nah seperti itulah ya. cukup itulah ya di situ ya teman-teman ya. Sebetulnya masih banyak bincang-bincang lagi ya, pembahasan tentang cucak hijau kan. Wah nggak ada habisnya kayaknya sih kalau ini ya, cuma waktu ya kepanjangan juga kalau ini ya. Jadi nanti lanjutkan nanti lagi lah ya di konten selanjutnya ya. Salam kupas tuntas segala masalah tentang cucak hijau ya. Saling berbagi ilmu ya sama-sama. Dan jangan lupa ya like, comment, share, subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya.